Bab 896, kakek juga tidak mungkin. Jelek. Begitu Eko Huma meninju, sebuah pedang menembus alisnya, menahannya di tempatnya. Mata Eko Huma melebar dan kepalanya menjadi kosong. Semua orang di lingkungan gelap juga dikejutkan oleh pedang secepat itu. Hentikan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Eko Huma. Orang tua itu memandang Sander Ye dengan ekspresi yang sangat waspada. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan Ye. Klan Huma dari suku ke-9 Zhou akan sangat berterima kasih. Sander Ye menunjuk dan memotongnya. Jelek. Kepala Eko Huma itu terbang langsung beberapa meter jauhnya. Darah itu seperti pilar. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan terbang ke tangannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan ringan, Klan Huma. Kupersilahkan datang membunuhku. Orang tua. Dalam kegelapan, wajah banyak orang menjadi gelap. Orang ini benar-benar tidak menganggap serius suku Huma. Sander Ye berpikir sejenak lalu berjalan menuju jalan di kejauhan. Orang tua itu menatap Sander Ye. Dia mengepalkan tangannya dan memancarkan aura yang menakutkan, namun pada akhirnya dia tidak berani bergerak. Satu pedang. Biarpun Eko Huma tidak berada di ranah Kaitao, kekuatannya tidak buruk. Bagaimanapun, dia adalah kader dilatih oleh suku Huma sejak dia masih kecil tapi tidak bisa menerima satu pedang dari pemuda ini. Tidak biasa. Orang tua itu melirik tubuh Eko Huma di kejauhan dan merasa menyesal di dalam hatinya. Alasan kenapa dia tidak keluar untuk menghentikan Eko Huma adalah karena dia ingin Eko Huma mencoba kultivator pedang muda itu. Toh ada dia yang diam-diam melindunginya, bahkan kalau dia kalah, tidak ada masalah untuk mundur dengan selamat. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini begitu sakti hingga bisa membunuh Eko Huma hanya dengan satu serangan pedang. Dia meremehkan kekuatan lawan. Orang tua itu menatap Sander Ye dan Yinia di kejauhan, lalu berbalik dan pergi. Apakah suku Huma ingin membalas dendam atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Di jalan di kejauhan, Sander Ye menarik Yinia dan berjalan perlahan. Dia melirik cincin penyimpanan. Hanya ada lebih dari 100 garis keturunan leluhur di cincin penyimpanan. Sander Ye tiba-tiba kecewa. Eko Huma ini terlalu miskin. Beraninya kamu pamer padahal sangat miskin. Apa yang kamu pikirkan? Eko Huma. Hah. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok tiba-tiba muncul di tangannya. Liontin giok itu berwarna hijau dan mengandung energi misterius. Saat Sander Ye memikirkannya, suara Tianqi tiba-tiba terdengar, Tuan Muda Ye, hati-hati. Bang! Begitu Tianqi selesai berbicara, seberkas cahaya hijau terbang langsung dari liontin giok, dan kemudian menghilang ke alis Sander Ye. Binatang penelan roh. Suara Mola Jimo tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye, Tuan Muda Ye, hati-hati, ini adalah binatang penelan roh legendaris yang memakan kebijaksanaan spiritual. Ini adalah binatang suci pelindung bumi klan Huma. Menelan roh. Sander Ye segera merasakan ada sesuatu yang menelan pikirannya, dan dia tidak berani gegabah. Dia merentangkan telapak tangannya dan menerbangkan pedang Kingsuan langsung ke lautan kesadaran. Au! Segera, jeritan melengking terdengar dari lautan kesadaran Sander Ye. Sander Ye kembali normal. Di lautan kesadaran, seekor binatang spiritual kurus langsung dipaku di tempatnya oleh pedang Kingsuan. Tubuh makhluk roh itu berwarna cian, agak mirip kucing, tetapi dia memiliki 3 ekor putih, matanya merah tua, dan dia gemetar saat ini. Binatang pemakan roh. Sander Ye langsung melemparkan binatang pemakan roh itu ke pagoda kecil. Dia tidak terlalu tertarik pada monster lain, lagi pula dia punya 2 monster terkuat di rumahnya. Sander Ye membawa Yinia dan berjalan menuju kejauhan. Segera, mereka sampai di papan pengumuman. Di tengah papan pengumuman, ada pemberitahuan buronan dengan hadiah. Dialah yang dicari, dan selain hadiah, ada juga potretnya di sana. 500 kristal abadi. Sander Ye tersenyum, lalu berbalik dan pergi bersama Yinia. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Sander Ye melihat sebuah kedai minuman.
Kedai itu tidak besar dan hanya ada sedikit orang di dalamnya, hanya 2 orang yang duduk di sana. Sander Ye masuk ke kedai bersama Yinia. Saat melihat Sander Ye masuk, salah satu dari mereka segera bangkit dan pergi, hanya menyisakan 1 orang. Sander Ye memandang pria itu. Pria itu mengenakan jubah mewah, sangat anggun, dan dia sedang duduk di dekat jendela. Melihat Sander Ye menatapnya, pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, maukah kamu duduk bersama?" Sander Ye mengangguk, lalu menarik Yinia ke arah pria itu. Saat ini, Yinia tiba-tiba berkata, "Aku akan kembali ke pagoda kecil untuk melakukan penelitian." Setelah itu, dia langsung kembali ke pagoda kecil. Sander Ye berjalan untuk duduk di hadapan pria paruh baya itu. Dia menatap pria paruh baya itu, lalu berkata, "Aliansi Jalan Jahat." Alasan kenapa dia masuk adalah karena ketika dia lewat, kesadaran pria ini sudah mengikutinya, tetapi dia menjaga jarak tertentu. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak, aku hanya seorang kultivator biasa. Aku baru saja melihat Tuan Muda Ye memegang pedang, aku sangat penasaran, jadi aku ingin mengobrol dengan Tuan Muda Ye." Sander Ye mengangguk, "Oke." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye sungguh luar biasa karena berani bertarung dalam pertempuran menaiki surga dengan keilahian 100%. Sander Ye, senior, kalau ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung." Pria paruh baya itu berkata, "Sejujurnya, aku ingin mengundang Tuan Ye bertarung di surga keempat." Sander Ye sedikit mengernyit, "Melawan surga keempat?" Pria paruh baya itu mengangguk. Sander Ye tidak berbicara. Pria paruh baya itu berkata, "Surga keempat sudah menyusahkan setidaknya 90% orang di sini, dan Tuan Ye juga harus tahu bahwa setiap surga adalah sebuah zaman. Selain orang-orang yang sangat berkuasa, sebenarnya ada banyak rahasia peninggalan dunia, dan pasti ada tambang kristal abadi yang legendaris di surga keempat ini." Tambang kristal abadi. Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik, "Dari mana kamu bisa tahu?" Pria paruh baya itu mengeluarkan kristal abadi dan berkata sambil tersenyum, "Tempat pertama di mana kristal abadi muncul adalah domain naik surga. Tepatnya, ini adalah domain naik surga tingkat keempat. Alasan kenapa tingkat keempat sangat sulit dikalahkan karena era di dalamnya mungkin merupakan peradaban tingkat kelima. Tentu saja ini hanya prediksiku, aku juga tidak yakin." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Apakah ada yang pernah ke surga keempat?" Pria paruh baya itu mengangguk, "Tentu saja ada, tapi tidak banyak. Lagi pula, orang yang masuk pasti tidak akan keluar dan memberitahu orang di luar apa yang ada di dalamnya. Lagi pula, semua orang tidak akrab." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu mencariku?" Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang serius, "Sejujurnya, setelah aliansi Jalan Jahat mengeluarkan perintah buronan Jalan Jahat, aku meminta seseorang untuk menyelidiki Tuan Muda Ye dan menemukan bahwa Tuan Muda Ye memiliki pedang dewa yang sangat kuat di tangannya. Pedang dewa ini mampu menangkal beberapa segel dan batasan, kan?" Sander Ye memandang pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia diam-diam berjaga-jaga di dalam hatinya. Dia sudah cukup sering menggunakan pedang King Xuan sebelumnya, jadi jelas bahwa beberapa orang yang tertarik sudah menyadarinya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, aku tidak memiliki niat permusuhan terhadap kamu, dan aku tidak berani melakukannya. Lagi pula, bahkan aliansi Jalan Jahat pun tidak berani mendatangi kamu secara terbuka, jadi bagaimana aku berani melawan kamu? Aku mendatangi kamu kali ini, benar-benar hanya untuk kerjasama, tidak lebih." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku pikir dengan kekuatan aku saat ini, aku tidak bisa melawan surga keempat, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri dan pergi. Pergi ke surga keempat. Dia tidak bodoh. Biarpun kekuatan tempurnya jauh melebihi master biasa, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Bahkan wanita Xianji itu hanya bisa bertarung sampai surga tingkat ketiga, dan ketua aula ke-8 dirobohkan segera setelah dia naik, tapi kekuatan kedua orang ini pasti lebih kuat darinya sekarang.
Apakah dia akan melawan surga keempat sekarang? Benar-benar gila, itu sedang mencari kematian. Lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah dan mengembangkannya sedikit. Melihat Sander Ye bangkit dan pergi tanpa ragu-ragu, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di mata pria paruh baya itu. Pada saat ini, seorang wanita gemuk tiba-tiba keluar dari penginapan. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Gulk, kamu salah perhitungan." Pria paruh baya bernama Gulk tersenyum dan berkata, "Pemuda ini sangat tenang, ini sedikit mengejutkan aku." Wanita gemuk itu melirik ke arah Sander Ye di ujung jalan di kejauhan, lalu berkata, "Pemuda ini memang agak luar biasa." Gulk tersenyum dan berkata, "Kenapa luar biasa?" Wanita gemuk itu tersenyum dan berkata, "Pertama, dia tidak menganggap serius suku Wuma, salah satu dari 9 suku Zhou. Kedua, dia tidak menganggap serius aliansi jalan jahat. Kekuatan di balik pria ini tidaklah sederhana." Gulk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu meremehkan." Wanita gemuk itu memandang ke arah Gulk, yang berkata, "Kamu tidak hanya meremehkan kekuatan di belakangnya, tapi juga meremehkan kekuatannya sendiri. Percaya atau tidak, baik kamu maupun aku tidak yakin mampu membunuhnya dalam satu pertarungan." Wanita gemuk itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya kalau kamu mengatakan itu. Biarpun dia jenius, levelnya terlalu rendah." Gulk tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela di ujung jalan. "Apakah menurutmu suku Wuma ini akan menyerah?" Wanita gemuk itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, pemuda itu melakukan yang terbaik dan tidak memberikan jalan keluar apapun kepada klan Wuma. Kalau klan Wuma mundur hari ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Kalau mereka adalah kekuatan biasa, mereka mungkin tidak peduli dengan gengsi ini, tapi klan Wuma pasti peduli dengan gengsi ini. Klan tersebut adalah salah satu dari 9 suku Zhou. Meski kekuatan mereka tidak sebaik dulu, namun kesombongan mereka tetap ada, jadi mereka pasti tidak akan menyerah." Gulk berbisik, "Dulunya mulia, tapi sekarang sedang menurun. Kalau mentalitas ini tidak bisa diubah sepenuhnya, itu akan menjadi bencana besar." Wanita gemuk itu terkejut, "Apakah menurut kamu pemuda ini lebih cakap?" Gulk menatap ke ujung jalan, api langit itu entah palsu dan pemuda itu menemukannya untuk membodohi orang lain atau telah ditindas. Kalau yang terakhir, maka asal-muasal pemuda ini menakutkan. Tertindas. Wanita gemuk itu memandang ke ujung jalan dan berkata dengan suara yang serius, "Kita semua pernah mengalami teror api langit. Seberapa mengerikan kekuatannya. Kalau ada yang bilang ada yang bisa menekannya, aku tidak akan percaya, bahkan sampai mati pun, karena terlalu kuat." Gulk mengangguk, suku Wuma pasti tidak akan mempercayainya juga. Menekan api langit. Ini terdengar konyol. Sangat konyol. Api langit bisa dengan mudah menghancurkan peradaban kosmik tingkat 4 tingkat atas. Belum lagi peradaban kosmik tingkat 4, bahkan beberapa peradaban kosmik tingkat 5 tidak bisa menahannya. Ditindas. Bagaimana mungkin? Gulk tiba-tiba berkata, "Sinta Tianwu, dikabarkan bahwa ayah pemuda ini berada di atas Kai Tao. Apakah kamu percaya?" Wanita gemuk bernama Sinta Tianwu tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana mungkin? Tidak ada master di atas ranah Kai Tao di alam semesta ini. Belum lagi ayahnya, bahkan kakeknya pun tidak mungkin. Menurutku Eko Wuma benar, rumor ini pasti disebarkan dengan sengaja oleh pemuda ini, dengan tujuan untuk membingungkan semua orang dan membuat orang takut." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kultivator pedang muda ini cukup mampu. Bersambung.